Assalamualaikum, hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang tanggal 21 April? Seperti yang telah kalian ketahui, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Yuk kita cari tahu tentang Ibu Kartini. Beliau bernama Raden Ajeng Kartini. Setelah Ibu Kartini menikah, memiliki nama lain Raden Ayu Kartini. Ibu Kartini memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan dikenal atas emansipasi wanita. Ibu Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ibu Kartini merupakan salah satu keturunan bangsawan. Darah bangsawan Ibu Kartini diperoleh dari ayahnya, seorang bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibunya bernama Mas Ayu Ngasirah, keturunan seorang kiai dan bukan keturunan bangsawan. Karena bukan seorang bangsawan, menurut adat saat itu, Ibu Kartini diharuskan memanggil ibunya sendiri dengan sebutan Yu atau sebutan untuk abdi dalam. Dan ibunya pun memanggil dirinya dengan sebutan Doro, sebutan untuk seorang majikan. Karena bertentangan dengan nuraninya, Ibu Kartini menolak panggilan tersebut. Ibu Kartini bersekolah di ELS. Pada masa itu, perempuan pribumi tidak mendapatkan hak pendidikan. Hanya perempuan bangsawan saja yang boleh bersekolah. Pada usia 12 tahun, Ibu Kartini tidak melanjutkan pendidikan karena tradisi pingitan, yakni tinggal di rumah saja sampai ada laki-laki yang melamar. Dalam masa pingitan, Ibu Kartini terus belajar, rajin membaca buku dan mengirim surat kepada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Ketika bersekolah di ELS, Ibu Kartini mempelajari bahasa Belanda dan Ibu Kartini pandai menulis dan berbahasa Belanda. Salah satu sahabat pena Ibu Kartini adalah Rosa Abendanon, istri dari Jacques Heinrich Abendanon. Dari surat menyurat itu timbul keinginannya memajukan perempuan pribumi. Ia melihat banyak perempuan di tanah air dengan status sosial lebih rendah darinya tidak bisa mengecap pendidikan. Keinginan untuk menempuh pendidikan sangat kuat. Ibu Kartini melayangkan surat permintaan beasiswa kepada pemerintah Hindia Belanda. Berkat bantuan dari J.H. Abendanon, surat permintaan beasiswa belajar di Belanda pun disetujui. Namun karena berbagai pertimbangan, Ibu Kartini membatalkan beasiswa tersebut dan akan dialihkan kepada pemuda cerdas dari Riau yang bernama Agus Salim. Akan tetapi Agus Salim menolak pemberian beasiswa tersebut. Menurutnya pemberian itu karena usul orang lain, bukan karena penghargaan atas kecerdasan dan jerih payahnya. Pada tanggal 12 November 1903, Ibu Kartini menikah dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang sebelumnya sudah pernah memiliki 3 istri. Suaminya mendukung Ibu Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Di sekolah tersebut, Ibu Kartini mengajari berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menggambar, tata krama, memasak, dan membuat kerajinan tangan. Tak hanya dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan, Ibu Kartini ternyata juga menaruh perhatian pada seni ukir Jepara. Ibu Kartini memperkenalkan ukiran Jepara ke dunia luar dan turut mempromosikannya. Ibu Kartini juga memelopori motif ukiran wayang dan batik lunglungan bunga. Pada tanggal 13 April 1904, Ibu Kartini melahirkan seorang putra bernama Sosali Jojo Adiningrat.
4 hari setelah melahirkan, Ibu Kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Jacques Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Ibu Kartini pada sahabat penanya di Belanda. Buku tersebut diberi judul dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan menjadi buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Perjuangan Ibu Kartini menjadi inspirasi bagi W.R. Supratman dan menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu tersebut menggambarkan inti perjuangan wanita untuk merdeka. Atas jasa Ibu Kartini, Presiden Soekarno pun mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Sekaligus menetapkan hari lahir Ibu Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun dan dikenal sebagai Hari Kartini. Begitulah kisah perjuangan Ibu Kartini. Jangan lupa untuk terus belajar dan pantang menyerah agar cita-cita dapat tercapai. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.